Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Khumairah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Agama Islam, jurusan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu pembagian logika. Sebelum kita membahas tentang pembagian logika, di sini harus kita ketahui apa itu logika. Jadi di sini saya akan membacakan pengertian logika. Logika secara etimologi, logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti kata atau pikiran yang benar. Sedangkan dalam bahasa Arab, logika disebut ilmu muntiq dari kata dasar nataqo yang berarti berbicara atau berucap. Sedangkan menurut Profesor Thoib Thori Mu'in mendefinisikan ilmu muntiq atau logika sebagai ilmu yang dipergunakan untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran. Ya, itulah sedikit tadi pembagian pengertian logika. Sekarang kita masuk ke materi pembagian logika. Pembagian logika. Logika yang pertama adalah logika dilihat dari jenisnya. Logika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, logika formal dan logika material. Logika formal yaitu logika yang mempelajari asas-asas, aturan-aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Yang kedua, logika material. Logika material yaitu logika yang mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan menguji dengan kenyataan-kenyataan praktis yang sesungguhnya. Ya, itu tadi logika dari jenisnya. Sekarang, logika dilihat dari metodenya. Logika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, logika tradisional, dan yang kedua, logika modern. Logika tradisional adalah logika tradisional al-muntiq atau al-qadim, logika Aristoteles yang bersifat deduktif. Artinya, berpikir dari keputusan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dan menurut Yuyun S. Suryasumantri, logika ini logika deduktif, cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan ini dinamakan silogismus. Dan yang kedua, logika modern. Logika modern atau al-muntiq al-hadis, logika yang bersifat induksi. Artinya, berangkat dari peristiwa yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Yuyun S. Suryasumantri, logika induksi adalah cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum
dari berbagai kasus yang bersifat individual atau khusus. Ya, itulah tadi logika dilihat dari metodenya. Sekarang logika dilihat dari kualitasnya. Di sini, logika dilihat dari kualitasnya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, logika naturalis, dan yang kedua, logika artifisialis atau ilmiah. Logika naturalis al-munqiq al-fitri, logika yang berdasarkan kemampuan akal pikiran bawaan manusia sejak lahir. Akal manusia yang normal dapat bekerja sama spontan sesuai dengan hukum-hukum logika dasar. Bagaimanapun rendahnya inteligensi seseorang, ia pasti dapat membedakan sesuatu itu adalah berbeda dengan sesuatu yang lain. Dan bahwa dua kenyataan yang bertentangan tidaklah sama. Kemampuan berlogika naturalis pada tiap-tiap orang berbeda-beda, tergantung dari tingkatan pengetahuannya. Itu logika naturalis. Yang kedua, logika artifisialis atau ilmiah. Al-munqiq, al-mantiq, al-suhri. Logika yang bertugas membantu al-mantiq al-fitri dan mengatasi kenyataan orang yang tidak dapat ditanggulangi. Al-mantiq al-fitri guna menyusun hukum, patokan dan rumus berpikir lurus. Logika ini mempertajam serta menunjukkan jalan pemikiran agar akal dapat bekerja lebih teliti, efisien, mudah, dan aman. Logika ini yang menjadi pembahasan logika sekarang ini. Ya, itulah materi dari saya, pembagian logika. Jadi saya ulangi kembali, logika itu ada 3. Yang pertama, logika dilihat dari jenisnya. Yang kedua, logika dilihat dari metodenya. Dan yang terakhir, logika dilihat dari kualitasnya. Jadi, ketiga logika ini mempunyai pembagian masing-masing. Logika dilihat dari jenisnya ada 2 pembagian, yaitu logika formal, logika material, dan logika dilihat dari metodenya juga ada pembagiannya. Yang pertama logika tradisional, yang kedua logika modern, dan logika dilihat dari kualitasnya juga dibagi menjadi 2, logika naturalis dan logika artifisialis atau ilmiah. Jadi, masing-masing logika tadi saya sudah bacakan apa itu logika formal, logika material, logika tradisional, logika modern, logika naturalis, dan logika artifisialis atau logika ilmiah. Ya, itu saja materi yang saya bawakan dengan judul pembagian logika. Mungkin sampai situ saya membawakan materi ini. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada kami. Saya Nadila Humairo berterima kasih atas materi yang Ibu berikan kepada kami. Materi ini sangat berguna bagi kami, karena kalau tidak ada logika, kita tidak akan tahu bagaimana cara bersikap kepada orang lain. Itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.